Kasus suap perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard menjadi penanda belum punahnya mafia peradilan di Indonesia. Butuh keseriusan bagi aparat penegak hukum untuk memberantas praktik haram ini. Penyidik Kejaksaan Agung kaget bukan kepalang saat menggeledah rumah mewah Zarof Richard di Senayan pada hari Jumat 25 Oktober 2024. Di rumah berlantai 4 itu penyidik menemukan uang rupiah dan berbagai mata uang asing yang nilainya hampir 1 triliun rupiah, yaitu tepatnya 920 miliar rupiah beserta 51 kilogram emas. Apakah Zarof Richard hanya maklar? Apakah masih ada jaringan yang lebih besar lagi? Dan apakah harus ada perubahan sistem hukum secara mendasar? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Lutfi Apandi dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik, Bung Lutfi, terkait lagi-lagi keadilan di negeri ini yang nampaknya sudah menunjukkan semakin luar biasa kerusakannya. Apakah Ya, pengakuan Zarof Richard kepada penyidik agung muda tindak pidana khusus diharapkan bisa membasmi praktik-praktik mafia hukum di lembaga peradilan, Bu? baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bung Anggi. Saya sendiri termasuk orang yang pesimis ya. Ini karena mafia peradilan di Indonesia atau prakteknya itu sudah berurat, berakar, menggurita, terus hampir di semua instansi dan profesi penegak hukum ya, seperti halnya hakim, jaksa, polisi, hingga para pengacara juga terlibat begitu. Nah, ini tentu disebabkan di antara hal yang paling utamanya itu karena penerapan sistem hukum sekuler. Ya, sistem hukum yang tidak berlandaskan atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Akibatnya itu masyarakat itu semakin materialistis, bahkan cenderung oportunis gitu, ya, menghalalkan segala cara begitu. Sementara di sisi yang lain, para pejabat juga semakin rakus gitu ya, para penegak hukum semakin rakus. Nah, jadi ini bertemu nih, Bung Anggi, antara masyarakat yang oportunis, menghalalkan segala cara, tidak tahu halal haram, atau tidak mempedulikan halal dan haram. Para pejabat dan aparat penegak hukumnya pun ya tidak jauh berbeda, bahkan semakin rakus ya, bahwa mereka menjabat itu bukan untuk melayani publik ya, tetapi kemudian untuk memperkaya diri sendiri. Dan kita lihat ya bahwa mafia peradilan ini kan muncul dan merebaknya itu karena memanfaatkan kondisi masyarakat yang terlibat kasus hukum ya, yang kita tahu di Indonesia itu kalau orang terlibat kasus hukum itu harus bersiap-siap menjalani proses yang begitu panjang, melelahkan, berbelit-belit. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang dimanfaatkan gitu loh, ya. Sistem hukum, mekanisme hukum yang panjang, berbelit-belit. Ya, kita tahu di Indonesia itu mengenal peradilan bertingkat ya, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kasasi dan seterusnya. Sangat melelahkan begitu. Nah, situasi dan kondisi itulah yang dimanfaatkan oleh mafia-mafia peradilan ini ya untuk apa, menjadi maklar kasus ya. Memaklari orang yang terlibat kasus hukum dengan pihak-pihak yang punya kewenangan ya. Nah, di sini berlaku hukum ekonomi, Bung Anggi. Ada permintaan, ada penawaran, kira-kira. Ini sudah sangat 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 sistemik begitu. Jadi saya sendiri termasuk orang yang pesimis ya dengan terungkapnya kasus Zarof Richard ini, apa namanya, akan membongkar apalagi membasmi praktik mafia peradilan di Indonesia. Saya termasuk orang yang pesimis. Baik, jadi Kejaksaan Agung menunjukkan tidak bisa menuntas setuntas-tuntasnya siapa pelaku atau pihak-pihak yang turut menikmati hasil kerja dari Zarof Richard ini yang infonya sudah 10 tahun bekerja. Lantas apalagi juga dibandingkan adanya isu pengalihan yaitu Thomas Lembong. Menurut Anda demikiankah, Bung Lutfi? Ya, jadi begini, apa namanya, terkait dengan
kasus yang terjadi ya, Zahra Richard, lalu kemudian Thomas Lembong yang kita tahu ini kasus yang sudah sangat lama sekali gitu ya. Ini mungkin dua hal yang agak sedikit berbeda, tetapi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa mafia peradilan ini masih sangat besar sekali ya, masih sangat menggurita dan sulit sekali untuk kemudian diberantas begitu. Dan tentu kasus ini juga menurut saya agak sulit untuk membuka atau membongkar gurita maklar kasus di Indonesia, sulit sekali gitu. Saya sendiri nggak yakin bahwa kasusnya Zaroff ini atau kemudian Thomas Lembong ya, yang tadi disebutkan tadi, yang sebenarnya kasus sangat lama sekali gitu, itu akan dapat membuka semacam kotak Pandora mafia peradilan Indonesia begitu. Kalaupun misalnya ada yang masuk penjara, menurut saya itu hanya orang-orang yang dikorbankan, hanya orang-orang tertentu yang dikorbankan ya. Walaupun tadi misalnya ditemukan di rumahnya itu uang hampir 1 triliun, lalu kemudian emas 50 kilo lebih begitu ya. Nah, menurut saya itu adalah orang-orang yang lingkaran, kalaupun ada lingkaran Zaroff yang terlibat, menurut saya itu hanya orang yang dikorbankan saja begitu. Jadi sementara apa? Sementara maklar kasus kelas kakapnya, nah ini sulit sekali untuk terungkap. Orang bertepuk tangan gembira luar biasa dengan ditangkapnya sindikat maklar kasus ya, lalu kemudian Thomas Lembong dan seterusnya gitu ya. Kalau sebenarnya bisa jadi mafia yang sesungguhnya itu masih masih berkitaran di sekitar istana, boleh jadi gitu loh. Jadi belum terungkap ya maklar yang sesungguhnya, maklar yang kelas kakap itu jadi belum terungkap gitu ya. Dan bisa jadi mereka akan aman-aman saja begitu. Tentu bisa jadi karena mereka dijanjikan tuntutannya akan diringankan atau hartanya dia tetap aman, yang sekian ratus miliar itu akan tetap aman begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dan juga perlu ketahui bahwa adanya mafia peradilan ini kan bukan sekedar kebobrokan aparat ya, bukan sekedar kebobrokan aparat penegak hukum, tapi juga kebobrokan sistem gitu. Ini sudah sangat sistemik sekali gitu. Sebagai contoh misalnya Bung Anggi, saya ingin gambarkan bukan rahasia lagi atau sudah menjadi rahasia umum istilahnya begitu ya. Ketika seorang ingin menempati jabatan tertentu, ini saya bilang ini kasus mafia peradilan, kasus makar, kasus ini kasus yang sistemik. Orang misalnya untuk menduduki jabatan tertentu, jabatan basah misalnya, ya kalau kepolisian ada Kapolres, Kapolda dan seterusnya. Kalau peradilan dia menjadi ketua ketua pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan seterusnya. Lalu kemudian kalau kejaksaan dia menjadi kejaksaan kejaksaan tinggi, agung dan seterusnya. Nah, itu bukan rahasia lagi kalau kemudian untuk menduduki jabatan tertentu itu ya saya tidak menyebut semua ya, oknum itu dia menggelontorkan uang yang besar ya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dengan jabatan itu dia akan mendapatkan uang yang juga besar, bukan gaji yang diharapkan. Gaji itu nggak besar, ya. Gaji aparat penegak hukum itu sama sekali nggak besar, ya, kecil sekali, ya. Tapi apa yang difikirkan dengan dia mengeluarkan uang ketika dia ingin menduduki jabatan tertentu adalah proyek-proyek tadi, gitu ya. Dia ingin maklar ini, maklar jabatan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sangat sistemik gitu. Jadi sulit sekali untuk kemudian misalnya terungkapnya kasus Zaroff ini itu kemudian membongkar semuanya ya, itu sulit sekali. Ini karena kasusnya sangat sistemik. Yang Anda katakan tadi, jadi apakah mafia hukum dan maklar kasus sudah berurat berakar dalam sistemik yang kita bisa saksikan saat ini, sistem demokrasi? Lantas, jika iya, bagaimana cara memutus ruang gerak mafia peradilan ini, Bung? Jadi begini ya, tadi saya katakan ini kan sangat sistemik ya, problem yang sangat sistemik mafia peradilan itu termasuk maklar kasus gitu. Maka upaya untuk menyelesaikannya pun ya harus dengan cara yang sistemik gitu ya. Dan tentu kita lihat secara historis begitu ya, dan juga sebagai seorang muslim tentunya kita memiliki pandangan yang khas bahwa Islam atau ideologi Islam itu sudah memiliki perangkat yang sangat sempurna, termasuk dalam konteks inilah peradilan. Nah,
apa cara yang sistemik tadi untuk menyelesaikan mafia peradilan, maklar kasus dan seterusnya, ya ini dengan penerapan syariat Islam secara totalitas gitu. Penerapan syariat Islam secara totalitas ini yang akan mewujudkan masyarakatnya masyarakat yang bertakwa. Lalu kemudian para pejabatnya juga para pejabat yang berintegritas gitu. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka itu menjabat, mereka itu ditugasi amanah, diberikan amanah untuk melaksanakan hukum Allah gitu. Nah, sehingga akan tumbuh ketakwaan di situ dan akan tumbuh juga pengawasan melekat. Apa itu maksud pengawasan melekat itu? Mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kan orang takut itu karena takut KPK, takut kejaksaan misalnya gitu ya, takut kepolisian, sehingga mereka akan menyiasati sekian cara untuk menghindar dari itu semuanya. Tapi kalau yang mengawasi Allah, bagaimana cara mereka menghindar gitu. Jadi ketakwaan itulah. Jadi penerapan syariat Islam akan menjadikan masyarakat bertakwa, para pejabat pun berintegritas gitu. Nah, dengan demikian asas yang paling kokoh itu ya bagi aparat penegak hukum itu iman dan takwa. Bukan gaji, bukan fasilitas gitu. Gaji yang besar, fasilitas yang mewah itu bisa kalah dengan apa? Dengan suap. Anda digaji berapa? 20 juta, disuap 100 juta, selesai sudah gitu. Jadi kalau patokannya itu gaji saja gitu, maka akan kalah dengan suap. Maka harus berintegritas itu di antaranya ya, punya iman, punya takwa, tidak kemudian goyang ketika disuap dan seterusnya begitu. Jadi em, apa dan di dalam sistem hukum Islam itu peradilan itu dibuat tidak tidak berjenjang begitu ya, agar agar simpel dan nggak berbelit-belit gitu. Ya, ini sementara berbeda dengan sistem hukum sekarang itu berjenjang. Jadi di dalam sistem hukum Islam, peradilan itu dibuat simple, ya, tidak berbelit-belit. Nah, mekanisme peradilan yang cepat, sederhana inilah yang akan meminimalisir munculnya mafia peradilan. Nah, kenapa sekarang mafia peradilan itu begitu banyak meruak luar biasa? Karena apa? Karena sistem peradilan berjenjang yang panjang luar biasa. Nah, orang bingung, ya. Lalu kemudian datanglah, gimana? Mau saya bantu nggak? Gitu. Mau saya bantu? Mau saya bantu nggak? Nah, tapi bukan tentu bukan sekedar bantuan gitu. Dari situlah kemudian peluang. Jadi dalam Islam peradilan dibuat simpel, tidak berjenjang. Dan yang berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah khalifah atau kepala negara itu akan menjatuhkan sanksi yang tegas ya bagi siapapun, apalagi aparat, apalagi pejabat yang melakukan tindak-tindak kecurangan, ya apalagi termasuk suap. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ar-rashi wal murtashi finnar, ya orang yang nyogok disogok seluruhnya masuk neraka gitu. Dan yang terakhir adalah pengawasan yang melekat, ya pengawasan yang kokoh, yang kuat dari rakyat, dari masyarakat gitu. Dan ciri khas masyarakat Islam itu tumbuh amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu ciri masyarakat Islam itu akan senantiasa hadir amar ma'ruf nahi munkar karena mereka menganggap amar ma'ruf nahi munkar itulah ibadah, melaksanakan ketaatan pada Allah. Sehingga ketika ada pejabat yang menyeleweng, pejabat yang curang, tidak amanah, maka akan muncul tuh masyarakat mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan terjaga betul moral, ya integritas para pejabat. Demikian Bung Anggi kira-kira ya penjelasan. Baik, Masya Allah, Bung Lutfi, jadi solusi untuk memberantas ruang gerak mafia hukum yang sudah berakar, berurat di dalam sistem saat ini, yaitu terapkan sistem Islam secara menyeluruh gitu ya, Bung Lutfi. Jazakallah sekali lagi Bung Lutfi, mudah-mudahan Bung Lutfi senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Ilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.